Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga bisa kita berjumpa kembali di proses pendampingan individu yang kelima. Nah, bagaimana kabarnya Pak Makrifudin hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, di proses pendampingan individu yang kelima ini kita akan membahas salah satunya adalah poin-poin di mana kita merefleksi pelajaran apa yang sudah berjalan kurang lebih 1 bulan yang lalu. Kemudian kita akan mempelajari, merefleksi kembali proses pengambilan keputusan, mempelajari pemetaan sumber daya, kemudian program-program yang berpihak pada murid, dan terakhir nanti adalah refleksi dari 1 bulan pencapaian kompetensi di 1 bulan terakhir. Bagaimana, sudah siap Pak Makrifudin? Insyaallah siap. Siap. Baik, yang pertama bisa diceritakan apa saja proses yang sudah berjalan 1 bulan terakhir yang itu dianggap sebagai capaian ya, terutama di modul 3 sekarang ini. Bisa diceritakan? Oke, untuk modul 3 ini kita sudah mempelajari apa namanya, 3.1 tentang pengambilan keputusan ya. Entar dulu. Betul, pengambilan keputusan, prinsip-prinsip ya, pengambilan keputusan yang pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan, kemudian 3.2 tentang pengambilan keputusan kepada sumber daya, kemudian itu dua program yang berdampak pada siswa. Program berdampak pada siswa. Oke, pengambilan keputusan ya benar. Oke, untuk pengambilan keputusan ini berarti pembelajaran yang bagaimana kita mampu melakukan sebuah keputusan yang terlebih dahulu keputusannya itu benar-benar berpihak kepada siswa gitu ya. Jadi agar agar tidak terlalu banyak resiko-resiko yang akan muncul, jadi perlu adanya evaluasi gitu ya, evaluasi dari keputusan yang dibuat. Kemudian untuk 3.2 yaitu 7 aset. Jadi kita itu mempelajari pada semua sekolah itu pasti memilikinya 7 aset, dan 7 aset yang ada pada sekolah itu harus bisa kita manfaatkan dengan maksimal untuk bisa memajukan suatu sekolah itu, karena pada dasarnya setiap sekolah itu pasti memiliki masing-masing asetnya menonjol di antara yang ke-7 itu, dan setiap sekolah atau komunitas sekolah itu harus mampu melihat mana aset yang paling menonjol itu dan harus bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Kemudian untuk yang ketiga 3.3 yaitu proses pembelajaran yang guru diharapkan mampu membuat program yang berpihak kepada murid. Tentunya program yang dibuat itu harus sejatinya melibatkan murid. Nah, jadi program yang dibuat ini benar-benar berdampak kepada murid. Jadi semua mulai dari perencanaan, persiapan, kemudian pelaksanaan, eksekusi, monitoring, evaluasi, dan sampai refleksinya itu melibatkan murid. Jadi bukan guru itu sebagai pelaksana utama, tapi murid yang dilibatkan. Luar biasa sekali. Jadi dari apa yang sudah dipelajari selama 1 bulan terakhir di modul 3 ya, modul 3 ini luar biasa sekali Pak Makrifudin merincikan, di mana modul 3.1 tentang pembelajaran yang berpihak pada pengambilan keputusan yang tentunya harus berpihak pada siswa, di mana kita mengeliminir resiko dari keputusan yang kita ambil. Kemudian modul 3.2 tentang aset sumber daya yang ada di sekolah, ada 7 poin yang semua sekolah itu sudah punya, pasti punya, tetapi bagaimana untuk memaksimalkan atau memanfaatkannya itu yang masih kurang. Dan yang 3.3 adalah membuat program yang berpihak pada murid, di mana intinya adalah
melibatkan siswa agar siswa itu sadar bahwa tujuan akhirnya itu nanti memang untuk muridnya itu sendiri, bukan guru yang melaksanakan programnya. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Martifudin. Kita masuk ke bagian inti pendampingan, yaitu tentang pemetaan sumber daya, di mana tadi Pak Martifudin sudah menyebutkan ada 7 sumber daya potensi yang ada di sekolah, diantaranya dari finansial, dari fisik, sosial, politik, lingkungan, manusia, budaya, dan agama. Dari ketujuh sumber daya yang disebutkan tadi, ketika Pak Lalu Darwati mengidentifikasinya di sekolah ini ya, terutama kan di sekolah kita sendiri ini, ada nggak hal-hal yang menarik yang sekiranya ini bisa berpotensi? Mungkin bisa diceritakan. Oke, untuk di sekolah ini karena lingkungannya cukup luas, gitu ya. Jadi aset alam, lingkungan alam itu bisa digunakan sebagai salah satu aset, ya, bisa dimanfaatkan sebagai aset untuk bagaimana mengajarkan anak itu memanfaatkan aset sumber daya alam lingkungan yang luas ini, yaitu bisa mengajarkannya untuk di bidang agrobisnis dengan menanam sayur-sayuran, buah-buahan, bunga yang bisa dijual kepada masyarakat sekitarnya gitu. Kemudian untuk aset yang lain itu adalah aset manusianya. Nah, sejatinya manusia adalah sebagai agen perubahan, dan perubahan itu pasti dimulai dari manusia itu sendiri. Dan di sini saya melihat aset manusianya itu cukup bagus, sangat baik, cuman belum dimaksimalkan dengan baik gitu ya. Dan itu yang coba akan kita usahakan, bagaimana cara memaksimalkan aset manusia ini. Untuk aset finansial cukup banyak karena siswa kita 500 lebih gitu, jadi dana BOS jadi cukup bisa membantu gitu. Kemudian dijabarkan semuanya nih? Boleh. Atau cukup itu saja yang poin utama? Fokusnya itu dalam apa? Fokusnya pada itu ya. Yang pertama lingkungan, manusia dan finansial. Baik. Nah, perubahan apa sih yang pengen Pak Martifudin harapkan ya bisa terjadi di lingkungan sekolah setelah mengetahui potensi sumber-sumber daya tersebut? Oke, perubahan yang saya inginkan itu adanya suatu perubahan mindset cara berpikir bagi warga sekolah gitu ya. Bagi warga sekolah, bahwa sekolah itu bukan hanya saja datang pada pagi hari jam 7.30 atau jam 7.15, kemudian kita memberikan materi, kemudian pada saat waktunya pulang kita pulang, dan begitu selesai begitunya. Jadi bahwa ada sesuatu hal yang perlu ada hal yang bisa lebih kita lakukan gitu ya. Yaitu bagaimana cara membuat program yang berdampak kepada siswa, yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh siswa, dan itu setelah mereka lulus pun mereka bisa mengaplikasikannya di tengah masyarakat. Baik, jadi memang perubahan mindset ya, dimana merubah pola pikir, dimana ketika sekolah itu hanya menjadi rutinitas ya, datang jam 7.30 belajar di kelas, setelah itu pulang ya. Tidak hanya itu sebenarnya yang diharapkan, dimana ada hal-hal yang lain yang bisa dilakukan setelah selesai, mungkin ketika kegiatan belajar maupun sebelum kegiatan belajar. Oke. Baik. Nah, bagaimana cara Pak Martifudin ya menggunakan hasil pemetaan tersebut yang sudah diperoleh untuk memaksimalkan potensi sekolah, dan bisa diceritakan? Maaf, ada panggilan kayak ini tuh. Oke. Coba diangkat itu. Ada HP yang manggil. Ada panggilan HP itu, coba minta. Jadi bagaimana
Pak Makrifudin ya menggunakan hasil pemetaan tersebut dari 7 sumber daya alam tersebut, 7 sumber daya tersebut agar memaksimalkan potensi yang ada di sekolah. Bagaimana saya memetakan ya? Oke. Cara saya untuk memetakan hal ini cukup dengan cara melakukan analisis, yaitu menganalisis datanya itu bisa ditemukan dengan cara melakukan wawancara dan pengamatan gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya sumber daya atau aset yang kita dimiliki oleh sekolah itu, dan mana aset-aset yang bisa dimanfaatkan atau dikelola gitu kan, dan kemudian bisa dijadikan sebagai suatu program gitu kan, yang berpihak kepada siswa. Nah, setelah data ini ditemukan, kemudian kita membuat planning program apa yang kita buat, itu kemudian kita diskusikan dengan siswa. Oke, kita ajak siswa untuk berdialog. Kita membuat program apa nih gitu kan, dengan aset yang kita miliki. Nah, setelah siswa setuju dengan atau membuat suatu keputusan tentang program yang ingin dibuat atau dijalankan, maka baru kita komunikasikan dengan kepala sekolah dan guru-guru. Kepala sekolah setelah disetujui baru kita komunikasikan dengan guru-guru, kemudian baru dilaksanakan itu. Dibuat perencanaan, kemudian dieksekusi, kira-kira seperti itu. Baik, jadi memang proses untuk menemukan atau mengidentifikasi sumber daya itu memang menganalisis data, kemudian melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung. Ketika sudah menemukan, kita mengajak siswa, apa nih kira-kira program yang bisa dilakukan dengan aset tersebut. Setelah itu komunikasikan dengan rekan-rekan sejawat, dengan pemangku kepentingan, dan dieksekusi seperti itu. Jadi luar biasa sekali. Nah, mungkin ada kendala atau tantangan yang Pak Makrifudin hadapi saat mengidentifikasi sumber daya tersebut. Nah, mungkin bisa diceritakan. Oke. Kendala itu pasti ada. Kendala yang terbesar itu adalah pada diri kita sendiri. Apakah kita mau melakukan hal itu, melakukan identifikasi atau membuat perencanaan, kemudian mau melakukan hal itu dan memulainya. Memulainya ini sebenarnya pada diri kita sendiri. Mengenai orang lain, apakah dia mau ikut atau tidak, ya itu tidak usah terlalu kita pikirkan. Yang penting kita sudah mulai mencoba. Kalau seandainya kepala sekolah tidak mengizinkan, misalnya kan rata-rata kebanyakan kan katanya kepala sekolah tidak mengizinkan. Tapi kalau kepala sekolah saya alhamdulillah sangat support dengan apa-apa yang kita programkan gitu. Misalnya nih, kalau seandainya kepala sekolah tidak mensupport, ya kita bisa memulainya dulu dengan kita sebagai guru mata pelajaran atau sebagai wali kelas gitu, bekerja sama dengan siswa itu, dan kita hanya minta dukungan saja kepada kepala sekolah gitu kan. Dukungan artinya dukungan di sini sebenarnya rata-rata kalau saya lihat kepala sekolah itu tidak mendukung karena berdampak kepada aset finansial. Adanya support tentang aset finansial. Seandainya kalau tidak ada dampak dari aset finansial, saya yakin kepala sekolah biasanya menyetujui. Nah, biasanya itu kendalanya. Tetapi kalaupun tidak disetujui karena alasan aset finansial yang kurang gitu, itu bisa kita lakukan bisa kita siasati dengan berbagai macam cara, yaitu dengan cara menggunakan aset manusia itu sendiri yang ada di sekolah itu, dan bisa juga menggunakan aset sosial, yaitu bisa menggunakan aset orang tua gitu kan. Ya, bagaimana komunikasi kita dengan paguyuban murid gitu kan. Nah, itu bisa dimanfaatkan itu. Baik. Jadi memang justru kendalanya itu menurut Pak Makrifudin adalah dari diri kita sendiri. Kita mau nggak melakukan, kita mau nggak mengidentifikasi gitu kan. Perkara orang lain mau ikut atau enggak itu tidak menjadi masalah, karena yang penting kita sudah mau mencoba, memulai, kemudian mengkomunikasikan dengan pihak Pak Kepala Sekolah gitu ya. Ketika mendapat dukungan ataupun tidak itu tetap ada ya, bukan menjadi suatu hambatan ketika kita tidak programnya tidak diterima. Itu ada alternatif lain yang dicari gitu ya, jadi tidak mentok
ketika Pak Kepala Sekolah nggak boleh, jangan sampai berhenti gitu ya. Jadi harus mencari alternatif lain. Nah, ketika Pak Makrifudin berhasil mengidentifikasi sumber daya tersebut, perasaan Pak Makrifudin seperti apa? Perasaannya cukup senang, karena kan saya mengidentifikasinya itu berdasarkan apa yang diinginkan oleh anak-anak itu. Ya, betul. Jadi kalau sesuai dengan keinginan anak-anak, jadi kita coba untuk bantu anak-anak itu mewujudkan keinginan mereka, itu kan suatu kebanggaan gitu ya. Betul. Nah, mungkin bisa diberikan contoh Pak Makrifudin, mungkin jika memang sudah dilakukan ya, apa program yang berdampak pada murid tersebut, mungkin bisa diceritakan, berbagi pengalaman dengan rekan-rekan yang lain. Oke, untuk program yang berdampak pada siswa yang sudah dilakukan di sini itu sebenarnya turunan dari miliknya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Dinas Provinsi, yaitu kegiatan Sabtu Budaya, dan itu masih sangat relevan dengan apa yang kita programkan juga dengan sebagai CGP, dan kami sangat mendukung hal itu, dan tetap berjalan seperti biasa, bahkan dikembangkan gitu ya. Bukan hanya sekedar kalau Dinas Provinsi kan menginstruksikan yang wajib itu adalah senam gathra, kemudian permainan tradisional, gitu kan. Kemudian kita menambahkannya dengan program-program yang lain, gitu kan, seperti prakarya, gitu kan. Selain dari gotong royong dan kebersihan lingkungan, gitu kan, prakarya, gitu, dengan pemanfaatan pemanfaatan bahan-bahan limbah atau limbah plastik, gitu kan, itu dimanfaatkan dan bisa dibuat ulang dan bisa dijual kembali, gitu. Oke, luar biasa. Jadi memang program-program yang berdampak pada murid adalah salah satunya tadi melalui Sabtu Budaya ya, di mana di situ ada senam gathra, kemudian ada permainan tradisional, kemudian dikolaborasikan dengan prakarya, kebersihan lingkungan, pengolahan limbah sampah ya, pengolahan limbah sampah sehingga nanti bisa dijual, bisa menghasilkan, seperti itu. Seni tradisional gitu ya, dan semuanya itu seluruh elemen di sekolah berkolaborasi ya, untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, selanjutnya, apakah terdapat hal-hal lain yang sekiranya ke depan berpotensi untuk dikembangkan, yang mungkin selama ini belum, tapi ke depannya Pak Makrifudin inginkan ya bisa dikembangkan, dan bisa diceritakan. Nah, kebetulan kemarin saya mengusulkan tanggal 13. Tanggal 13 saya usulkan sebuah program kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu KTU, dan sudah disetujui. Sekarang saya sedang menyusun perencanaan. Jadi saya sedang membuat perencanaan untuk melaksanakan program itu. Jadi yang saya inginkan di sini adalah bagaimana kalau tadi benar-benar, kalau sebelumnya kan pemanfaatan limbah misalnya dibuat dari untuk dibuat vas bunga, jadikan bunga atau lain sebagainya. Kalau sekarang lebih luas lagi, lebih besar lagi produknya yang ingin dibuat itu, yaitu kita menginginkan membuat sebuah sofa, ya, yang terbuat dari tetap limbah. Dari limbah juga. Ya. Tapi dimodifikasi biar lebih agak modern gitu ya, dengan berbagai alat, misalnya covernya yang mewah gitu kan. Jadi tetap bahan dalamnya itu limbah, tapi luarnya barang yang covernya mewah, terbuat dari kulit, dan itu bisa dijual dengan harga yang cukup baik, dan mengajarkan anak
bisa berwirausaha. Walaupun baik, luar biasa. Jadi ke depan ya, potensi yang ingin dikembangkan yaitu bagaimana pengolahan limbah itu tidak hanya sekedar yang kecil-kecil, vas bunga, pot, ada apa, ada pengolahan limbah yang membuat sofa dari limbah bekas ya, mungkin dari ban mungkin ya. Tetap dari botol dulu, karena tapi kalau yang lebih wujudnya lebih ini ya, sofa kayak tadi yang lebih bermanfaat gitu ya, sehingga nanti mempunyai nilai tambah yang lebih dibandingkan dengan hanya membuat pot atau vas bunga. Nanti Bapak bisa beli. Wah, biasa. Baik. Kita lanjut ke proses pengambilan keputusan. Nah, di sini berdasarkan hasil pemetaan yang Pak Makribudin lakukan terkait dengan pengambilan keputusan selama Pak Makribudin menjadi guru, ya, mungkin sudah bahkan kan sebelumnya bukan sekolah di sini kan, di daerah lain, kemudian pindah ke daerah ini yang mungkin merupakan daerah yang baru. Bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi Pak Makribudin dalam mengambil keputusan, baik di kelas maupun di lingkungan belajar yang lain? Terus terang, dalam pengambilan keputusan sebelum-belumnya itu saya masih terkadang belum tepat dalam pengambilan keputusan, maksudnya sebelum mengikuti CGP ini. Tapi setelah mengikuti CGP ini, saya sudah bisa membuat suatu keputusan yang minim resikonya. Jadi keputusan yang akan saya buat itu saya akan pertimbangkan resiko-resikonya dan mencari tahu dulu, menganalisis dengan baik gitu kan, dari manajemen resikonya seperti apa gitu kan, baru keputusan itu dilaksanakan. Jadi memang sebelumnya ya, dalam pengambilan keputusan yang sebelumnya memang belum tepat, karena tahunnya setelah kita mendapatkan materi ini, ternyata ada teorinya, ada materinya, sehingga bisa untuk meminimalisir resiko dari setiap keputusan yang kita ambil seperti itu ya. Nah, apa hal yang menurut Pak Makribudin perlu kembangkan ya, atau perlu dievaluasi dalam mengambil keputusan? Itu manajemen resiko itu. Manajemen resikonya ya, tetap kita harus manajemen resiko dan manfaat dari keputusan itu sendiri. Maksudnya apakah keputusan yang kita buat itu bermanfaat untuk siswa itu, dan bagaimana resikonya terhadap siswa atau terhadap sekolah itu sendiri gitu ya. Baik, jadi memang hal-hal yang perlu diperbaiki adalah memang dari manajemen resikonya tersebut, dan setelah itu adalah manfaat. Apa manfaat yang untuk dampaknya ya, istilahnya dampaknya atau manfaatnya bagi diri sendiri maupun untuk orang lain, terutama di siswa ya, karena di sini kita sebagai guru. Baik, apa hal yang menurut Pak Makribudin itu sebagai dukungan agar setiap keputusan yang kita ambil itu tepat gitu ya? Nah, siapa yang kira-kira atau apa yang menjadi dukungan? Apakah rekan sejawat atau mungkin kolaborasi dengan guru-guru BK atau yang lain, mungkin bisa disampaikan. Oke, untuk pengambilan keputusan ini kan kita membuat suatu tim gitu ya. Tim ya. Jadi kita punya tim. Jadi keputusan yang kita buat ini bukan keputusan kita sendiri, tetapi kita adalah keputusan bersama. Jadi kita membutuhkan orang lain di sini dalam pembuatan keputusan, yaitu kepala sekolah, rekan guru, rekan guru semuanya, dan juga bisa juga dari siswa. Gitu. Jadi memang dan orang tua. Dan orang tua, betul. Jadi keputusan itu tidak diambil secara pribadi, secara individu, tetapi lebih ke tim ya, dimana kita melibatkan keputusan dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan orang tua, bahkan dengan siswa itu sendiri. Luar biasa. Baik, nah
mungkin bisa diceritakan ya pengalaman selama menjadi guru yang ada kaitannya dengan dilema etika ketika Pak Makrifudin mengambil suatu keputusan baik dengan murid maupun dengan rekan sejawat. Nah, boleh diingat-ingat lagi, Kakak. Oke. Dilema etika ini adalah suatu hal yang lumrah yang dialami oleh setiap manusia, dan saya pun sering mengalami hal ini. Dan bagaimana saya harus mengambil keputusan, di sisi lain saya harus membuat suatu keadilan terhadap semua orang yang ada, dan di sisi lain kita kasihan terhadap satu orang gitu kan. Nah, jadi keputusan yang saya ambil ini, jadi kita harus komunikasikan dulu dengan kepala sekolah tentunya. Biasanya sih keputusan yang saya alami ini adalah bagaimana cara menaikkan anak. Ya. Naik kelas dan tidak naik kelas ya? Ya, naik kelas dan naik kelas. Jadi di sini kalau kita melihat kepada keadilan, seharusnya anak ini tidak naik kelas. Tapi ketika kita melihat rasa kasihan, kita juga kasihan kepada anak ini kalau tidak dinaikkan kelas, sehingga perlu dibicarakan kembali, dikomunikasikan secara bersama-sama, dan dicari solusi terbaik, atau mungkin ada pemecahan alternatif terbaik yang perlu kita persiapkan agar bisa membuat suatu keputusan yang maksudnya yang adil untuk semua orang gitu, dan tidak ada dirugikan. Baik, jadi memang pengalamannya yaitu saat ini ya, biasanya kenaikan kelas ya, antara anak ini naik dan tidak naik, dimana di situ juga harus keterlibatan kepala sekolah dan rekan-rekan guru sejawat yang lain, dimana perlu dibicarakan kembali ya dari segala aspek agar tidak merugikan bagi siswanya itu sendiri maupun bagi orang lain. Baik. Dan dikomunikasikan sama anaknya juga. Dan dikomunikasikan dengan anaknya juga. Ya, apa yang diinginkan gitu kan, apa yang perlu kita lakukan supaya kamu bisa naik kelas atau misalnya kan. Atau diberi garansi ya, kalau saya naikkan kamu harus ini. Ya, mungkin diberikan tugas apa. Tugas apa gitu. Baik. Jadi memang banyak banyak alternatif ya, tidak hanya ketika dari sisi akademik tidak naik kelas terus diputuskan langsung tidak naik kelas, tidak seperti itu ya. Tidak. Masih dipertimbangkan lagi di segi aspek-aspek yang lain. Luar biasa sekali. Nah, menurut Pak Makrifudin sendiri, dari dalam hati sendiri, apakah dari proses pengambilan keputusan tersebut ya, yang terkait dengan kenaikan kelas tersebut sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Untuk selama ini sudah sesuai. Sudah sesuai ya. Ya. Terakhir, apa yang menurut Pak Makrifudin perlu dikembangkan lagi, perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan yang sudah dilakukan selama ini, baik di sisi sekolah ya, maupun di sisi manajemen sekolahnya? Oke. Untuk saya pribadi biasanya karena saya jawab tadi sebelumnya sudah sesuai dilakukan, jadi tapi ada perlu ya yang dikembangkan, yang perlu dikembangkan itu yang perlu dievaluasi, yaitu dari beberapa guru yang tidak menggunakan itu keputusannya tidak dievaluasi dulu gitu kan. Jadi dia membuat keputusan tidak berdasarkan keputusan tidak berdasarkan manajemen risiko yang dibuat itu, tetapi keputusan itu berdasarkan keinginan pribadi gitu kan. Nah, itu mungkin yang perlu kita perbaiki, artinya kita tularkan pengetahuan yang kita sudah miliki kepada teman-teman yang lain. Baik, jadi memang ada ya sebagian guru yang belum melakukan pengambilan keputusan dengan bijak ya, di mana tahapan-tahapannya itu belum dilakukan dan tidak melakukan refleksi atau evaluasi, sehingga dampaknya itu dirasakan kurang ya, sehingga perlu dikomunikasikan lagi, diajak lagi untuk bisa mengambil keputusan secara bijaksana gitu ya. Baik, terima kasih Pak Makrifudin. Kita sampai di akhir sesi pendampingan
dimana kita akan membicarakan refleksi 1 bulan terakhir, terutama di modul 3 saja ini, karena kalau dari modul 1 sampai 3 kayaknya agak lama, jadi modul fokus ke modul 3 saja. Apa menurut Pak Makrifudin sebagai pencapaian yang sangat berharga ya ketika mempelajari modul 3 ini? Pencapaian yang cukup berharga dengan pencapaian modul ini. Mempelajari modul ini adalah yang pertama, saya bisa membuat suatu keputusan yang berpihak kepada siswa dan memperhatikan manajemen risiko untuk mengurangi risiko-risiko yang muncul. Dan yang kedua, saya mampu melihat dan memanfaatkan 7 aset yang ada di sekolah dengan baik dan memperkirakan dan memastikan dan bisa memanfaatkan aset mana yang paling bisa digunakan atau dimanfaatkan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dari sekolah itu sendiri, terutama membantu anak untuk mencapai cita-citanya. Terus yang ketiga yaitu saya mampu membuat atau merancang suatu program yang berpihak kepada siswa sebagai bekal mereka untuk mencapai cita-cita mereka setinggi-tingginya. Luar biasa. Jadi memang hal yang sangat berharga ya yang Pak Makrifudin dapatkan, yaitu membuat keputusan yang berpihak pada siswa dan manajemen resikonya, di mana pasti ada di 5 etika itu pasti ada, tapi bagaimana untuk memanajemen resiko-resiko dari setiap pengambilan keputusan tersebut. Kemudian Pak Makrifudin juga dapat melakukan dan mengidentifikasi 7 aset sumber daya yang memiliki potensi untuk dikembangkan untuk pembelajaran siswa. Dan yang terakhir adalah membuat program yang berdampak pada siswa. Luar biasa sekali. Semoga memang ini ya, semoga program-program tersebut bisa berjalan dengan baik dan diwujudkan sehingga berdampak pada siswa. Amin. Yang berikutnya, apakah ada tantangan atau kesulitan ya ketika selama melakukan proses pembelajaran tersebut, mewujudkan program-programnya atau merealisasikan ide-idenya? Mungkin ada tantangan, kesulitan yang dihadapi, bisa diceritakan. Untuk selama ini saya belum mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa. Paling sih bagaimana usaha saya itu ya, usaha kita pribadi benar-benar kita mau untuk melaksanakan hal itu, karena kita anggap saja tantangan itu adalah sebagai apakah kita mampu atau kuat melakukan keinginan atau mewujudkan keinginan kita itu. Jadi kalau kita tidak kuat, berarti itu barunya namanya tantangan. Tapi selama ini saya masih kuat untuk melakukan itu, jadi saya belum merasakan tantangan itu. Luar biasa. Jadi memang tantangan itu belum ada, karena memang justru bagaimana diri kita sendiri yang mampu tidak untuk mengembangkan ya. Ketika ada tantangan ini, bagaimana mengatasinya, berarti kan tergantung dari diri kita sendiri. Ya, luar biasa sekali. Dan terakhir, bagaimana Pak Makrifudin ya menggunakan pencapaian tersebut untuk proses pembelajaran selanjutnya? Ya, saya akan gunakan pencapaian yang saya peroleh pada saat ini dengan sebaik-baik mungkin, dengan cara yang tepat, dengan cara terhormat, dengan cara yang dengan usaha yang maksimal, kerja keras, dan terus secara kontinu supaya tidak setengah-setengah gitu ya. Jadi saya berharap saya menjadi orang yang konsisten dengan apa tujuan awal saya sampai pada akhirnya, dan ini akan terus saya kembangkan, dan kemampuan yang saya peroleh ini saya akan tularkan kepada orang lain. Baik, luar biasa. Jadi memang kedepannya ya, pencapaian yang sudah didapatkan selama ini untuk pembelajaran berikutnya adalah sebaik mungkin untuk bisa menggunakan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan ini dengan tepat, dengan terhormat tadi ya,
dan bermanfaat. Wah, ini luar biasa, sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain, konsisten, perubahan ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Pak Makribudin atas kesempatan ini sehingga saya bisa melakukan pendampingan individu yang kelima. Dari apa yang sudah kita bicarakan, semoga ada manfaatnya. Saya mendoakan untuk diri kita semua agar tetap sehat sehingga bisa menyelesaikan program CGP ini. Amin. Dan saya doakan program-program yang menjadi impiannya bisa terwujud, terlaksana, dan pada akhirnya berdampak pada murid. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam menyampaikan sesi ini banyak kesalahan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.